Egi, tanganmu berdarah. Panik Anissa baru sadar kalau tangan lelaki itu penuh oleh rembesan darah. Egi tersenyum simpul seakan luka tersebut hal biasa. Ini hanya goresan kecil saja. Tidak, siniin tanganmu. Secara cepat Anissa menarik tangan si Egi. Kamu kan hanya meninju orang, kok sampai parah gini? Kayak habis ninju kaca aja. Celotehan dia seraya melepaskan perban yang sudah berubah warna merah itu dan menelisik luka goresan yang terdapat di tangan. Egi hanya terdiam mendengarkan ocehan tersebut dengan pandangan mata terus memperhatikan wajah cantik sang istri yang terlihat menggemaskan saat menggerutu. Egi, Anissa mengambil obat krim sejenis salep untuk dioleskan ke goresan. Apa kamu gak merasa curiga? Alis Egi tertaut merasa bingung dengan apa yang ditanyakan. Curiga tentang apa, Anissa? Sejenak pergerakan jemari Anissa terhenti. Dia mengangkat pandangan menatap netra Hazel itu. Ya, aku kan diculik dan dibawa kemari oleh dia dalam keadaan tak sadarkan diri. Apa kamu tidak merasa curiga dengan apa yang dia lakukan padaku di saat aku sedang pingsan? Ya, meskipun hatiku yakin sih tidak terjadi apapun. Kekehan pelan keluar dari bibir Egi lalu menangkup kedua sisi wajah Anissa. Aku percaya kau tidak akan mudah disentuh begitu saja sayang. Buktinya aku saja belum beraksi apa-apa udah kena tinju dan tendanganmu. Penuturan itu membuat wajah Anissa merona merah segera melirikkan mata ke arah samping. Itu kan karena aku belum siap. Apa itu artinya sekarang kamu sudah siap? Egi. Sela Anissa menatap sebal yang lagi-lagi membuat lelaki itu tertawa geli. Suara pintu kamar diketuk dari luar membuyarkan suasana romantis itu. Anissa segera mencari kesibukan lagi untuk menyembunyikan kegugupan serta wajahnya yang sudah merah padam bagai tomat. Dia sengaja meneruskan mengobati tangan si Egi dengan memperbannya. Masuk, perintah Egi. Pintu itu terbuka lebar memunculkan Alex dengan seorang pelayan wanita membawa nampan besar berisi beberapa macam menu makanan. Atas saran dokter, nona muda hanya diperbolehkan makan makanan yang lembek dulu. Saya membawakan bubur beserta menu pendamping lainnya, kata Alex sambil mengedikan dagu sebagai isyarat agar pelayan wanita tersebut meletakkan nampan ke atas meja yang langsung dipatuhi. Terima kasih loh Pak Alex. Saya sudah merepotkan Anda lagi. Alis Alex terangkat sebelah menatap tak enak. Apa saya terlihat sudah tua sampai Nona memanggil saya Bapak? Maaf. Tersenyum canggung Anissa menggaruk pipi yang tak gatal. Kalau begitu apa saya boleh memanggil Anda kakak? Kakak? Egi langsung mendelik tajam tersirat ketidaksukaan dari sorot matanya menatap lelaki berjas rapi yang malah mengangguk memperbolehkan. Tentu boleh, kebetulan saya pun sudah lama menginginkan adik perempuan, jadi boleh saja Nona menganggap saya sebagai kakak. Binar senang terpancar dari sorot mata Anissa seiring senyuman lebar mengembang di bibir merahnya. Kok sama, aku juga kepengen banget punya kakak laki-laki. Diaman keras Egi memutus suasana harmonis dari kedua orang tersebut. Kau sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi kan? Dia melemparkan tatapan yang amat tajam seakan menguliti. Alex melirik lelaki yang ada di samping Anissa yang sedang menatapnya. Apa malam ini kalian akan menginap di sini? Tidak, kita akan pulang. Tegas Egi tersirat perintah. Baiklah, saya akan persiapkan keberangkatan. Kalau begitu saya permisi. Alex merundukkan bahu sebagai hormat lalu berbalik melangkah pergi meninggalkan mereka berdua lagi. Kini giliranmu. Egi menarik lengan gadis itu dan menyingkap lengan baju. Kamu kok bisa tahu ada luka di tanganku? Heran Anissa menatap lelaki yang tampak telaten memoleskan salep ke goresan luka di lengan. Namun si Egi memilih tak menjawab pertanyaan tersebut dan fokus mengobati. Apa kau lapar? Dia malah mengalihkan topik pembicaraan. Perutku rasanya perih banget. Belum diisi sih sejak pagi. Egi dibuat terkekeh pelan mencubit gemas puncuk hidung sang istri. Tunggulah di sini, biar aku bawakan makanannya. Dia beranjak berdiri dan mengambil nampan berisi menu makanan untuk orang sakit. Hari telah menunjukkan pertengahan malam.
Pasangan muda Anissa dan Egy baru saja turun dari pesawat pribadi yang kini keduanya telah berada di dalam mobil hitam yang sedang melaju di jalanan kota dengan disopiri oleh Alex. Egy melirik ke arah sebelah kanan di mana sang istri terduduk. Ada senyuman kebahagiaan tersendiri di wajah dia begitu melihat Anissa tertidur lelap dengan kepala menyender ke jendela pintu. Segera Egy melepaskan jaket yang dikenakannya, lalu menyelimutkan jaket itu untuk menutupi bagian tubuh atas Anissa. Kemudian dengan gerakan kehati-hatian dia merangkul bahu gadis itu dengan kepala bersender ke dada, sehingga Anissa tidur dalam pelukannya. Dan Alex yang tak sengaja melihat pemandangan tersebut dari kaca tengah, sebersih senyuman tipis di bibirnya ikut merasakan kehangatan. Sepertinya dia kelelahan karena menempuh perjalanan panjang. Tutur Alex memecah keheningan. Egy mendelik tajam ke arah orang yang duduk di kursi kabin. Jangan terlalu perhatian terhadap istriku, fokus saja menyetir. Alex dibuat terkekeh pelan. Sudah seharusnya aku mencurahkan perhatian padanya, bukan? Selain karena Tuan Besar menugaskanku untuk memperhatikannya, Nona Anissa juga sudah menganggapku sebagai kakaknya, ucap dia bernada santai sengaja mengompori. Jemari tangan Egy membelai kepala Anissa dengan lembut dan mempererat pelukan di tubuh gadis itu. Dia memanggilmu kakak karena menghargaimu yang lebih tua. Bukan berarti memanggil kakak sudah menganggapmu sebagai kakaknya. Sudut bibir Alex berkedut geli. Itu penilaianmu. Tapi bagiku yang memanggil kakak berarti menganggapku kakaknya. Berisik. Lihat saja aku akan melarang istriku untuk memanggilmu kakak. Yang dibalas senyuman tipis dari Alex dengan pandangan tetap fokus ke jalanan. Dia memilih tidak membalas obrolan lagi hingga menciptakan suasana hening dan tenang. Hingga beberapa saat kemudian, mobil yang ditumpangi mereka telah memasuki area kediaman Saputra dan terparkir rapi di depan pintu masuk utama. "Kenapa kau membawaku kemari?" tanya Egy melihat keluar jendela bukan tempat yang dituju. "Tuan Besar meminta untuk membawa kalian kemari. Katanya ada yang ingin disampaikan padamu," jawab Alex sembari melepaskan seatbelt lalu turun dari mobil dan membukakan pintu penumpang belakang. "Tuan Besar sudah menunggumu di ruangan santai." Dengus Egy sebal. Dia melirik Anissa yang masih memejamkan mata dalam pelukannya. "Aku akan mengantarkan istriku ke kamar dulu, nanti menyusul. Perlu aku bantu untuk menggendong Nona?" tawar Alex sengaja memancing amarah lagi. "Jangan mimpi bisa menyentuh istriku," ketus Egy mendengus pelan. "Aku kan hanya menawarkan," tersenyum Alex merasa senang menggoda. Egy menyelipkan lengan ke tengkuk bawah lutut dan memangku tubuh Anissa dengan gerakan pelan penuh kehati-hatian agar tidak membangunkan tidurnya. Barulah dia keluar dan turun dari mobil dengan menggendong tubuh sang istri ala bridal style. "Minggir," ketus Egy menabrak bahu Alex yang berdiri mematung di samping mobil. Lalu dia berjalan melewatinya begitu saja dan melangkah memasuki pintu utama. Sedangkan Alex sudah tertawa pelan seiring kepalanya menggeleng beberapa kali. Benar kata si Tang. Menggoda pasangan muda ini cukup menyenangkan. Di dalam kamar, dengan gerakan pelan Egy menurunkan dan membaringkan tubuh Anissa ke atas kasur. Tidak lupa juga dia menyelimuti tubuh gadis itu sampai bahu. Lalu dia duduk di sisi kasur yang kosong dengan pandangan menatap lekat wajah lelap Anissa. Dia mengusap pelan pipi gembil kemerahan itu dan merunduk mendekatkan wajahnya ke wajah Anissa. Lalu melabuhkan bibirnya ke bibir lembab itu cukup lama. Egy tersenyum tipis seraya menegakkan kembali punggungnya. "Aku bertemu ayah dulu. Nice dream, sayang," bisik dia pelan kemudian beranjak dari duduknya dan melangkah menuju pintu keluar kamar. Saat ini di ruangan santai milik pribadi Saputra, Egy telah terduduk di sofa berseberangan dengan dua pria paruh baya di hadapan hanya terhalang oleh meja. "Di mana putri saya? Apa saya bisa melihatnya?" Pak Reno memulai obrolan. "Anissa sudah tertidur di kamar. Jadi bisakah Anda membiarkannya istirahat dulu?" Cegah Egy menatap penuh penegasan membuat raut wajah lelaki itu berubah muram dan mendesah pelan. Kali ini Egy beralih menatap ke arah lelaki yang sebagai ayah kandungnya. "Apa yang akan ayah sampaikan padaku, sehingga terburu-buru menyuruhku kemari?" Saputra tersenyum seraya memberikan isyarat tangan. "Alex,
kau bisa menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan hal yang akan aku sampaikan. Dengan sigap Alex meletakkan 2 map ke atas meja. Setelahnya dia kembali duduk di sofa lain sibuk dengan laptop. Lihatlah, kau akan tahu maksud ayah setelah membaca dan melihatnya. Walau sedikit bingung, Egy mengambil map tersebut dan membuka isinya untuk dibaca yang seketika kedua mata dia menyipit dengan alis berkerut. Apa maksudnya ini ayah? Ayah Saputra menautkan jemari tangan dan menyilangkan kaki dengan elegan. Tidak ada maksud apa-apa, ayah hanya ingin memberikan hakmu sebagai putraku. Hembusan napas pelan Egy sembari menutup map dan menatap ayahnya dengan tatapan jengah. Aku kan tidak pernah berkata setuju untuk menerima warisan darimu. Kenapa tidak limpahkan saja semua ke kakak? Kakakmu sudah ada bagiannya, saut ayah Saputra terjeda sejenak dan membenarkan kembali posisi duduknya. Ayah tahu kau belum mengerti masalah apa yang harus dikerjakan soal perusahaan. Tapi tenang saja, Alex akan mengajarimu sambil kau kuliah. Penuturan itu membuat Egy lagi-lagi menghela napas panjang. Lalu dengan gerakan malas dia kembali membuka map berikutnya, yang lagi-lagi mata dia menyipit terkejut. Apa ini maksudnya ayah? Saputra tersenyum penuh arti. Memang apa lagi? Kau bisa bacakan itu berkas apa? Secara kasar Egy melemparkan map tersebut ke atas meja. Aku kan pernah bilang, aku hanya ingin dan ayah tidak pernah bilang setuju. Tapi pikirkanlah lagi, yang kau tahu arti dari kalimat itu kan? Desah kasar Egy mengusap wajahnya lalu menatap satu titik dan dalam seperkian detik membisu mencerna situasi. Dan satu permintaan dari saya, Pak Reno akhirnya bersuara setelah sekian lama hanya berdiam diri menjadi pengamat. Sontak Egy mengangkat pandangan menatap serius. Bisakah untuk sementara ini tuan muda pisah dengan putri saya? Hah? Egy dibuat tertegun tak habis pikir dengan semua permintaan yang diberikan oleh kedua orang tua yang sebagai ayah dan ayah mertuanya itu. Lagi-lagi dia mendesah kasar mengusap wajah. Apa alasan Anda berbicara begini? Apa karena kejadian hari ini Anda menyuruh saya berpisah dengannya, ha? Bukan begitu. Lalu apa, ha? Sewot Egy meminta kejelasan lebih. Saya hanya menyuruh Anda berpisah ranjang, tuan muda. Saya hanya memikirkan cita-cita putriku yang sejak kecil dia sudah bermimpi ingin menjadi seorang bidan, dan saat ini dia tengah menjalani ujian kebidanan di akhir tahun ajarannya. Saya tidak ingin karir dia yang akan berkembang harus terhambat oleh karena melahirkan. Selain itu juga, Anda kan harus berkuliah, jadi terlihat belum pantas untuk memiliki momongan di usia dini, bukan? Penuturan tersebut membuat Egy bernapas lega sekaligus terdiam merenungkan yang memang ada benarnya juga. Aku kira kau berniat memisahkanku dengan Anissa. Gumam dia pelan lalu mengangkat pandangan menatap yakin. Baiklah, jika itu demi kebaikan Anissa. Memang ada benarnya juga ucapan Anda. Yang seketika menciptakan senyuman di bibir Pak Reno merasa berterima kasih atas pengertian menantunya itu. Baiklah, kita akhiri pembicaraan sampai di sini. Dan kau Egy, mulai besok kau belajar mengelola perusahaan dan Alex yang akan menjadi pembimbingmu. Egy hanya bergumam mengiyakan.